buat kita semua. Saya akan mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Yang kedelapan ini, kata dia, meminta MPR untuk mengganti wakil presiden. Aduh Pak Kumis, salah wakil presiden itu apa Pak Kumis? Kenapa diganti? Lagian Pak Kumis aneh. Kalau wakil presiden mau diganti, kan dia sepaket sama presiden. Waktu pemilu kemarin, memangnya kita milih satu-satu. Presiden lain, wakil presiden lain, kan enggak. Siapapun mereka yang ingin berbuat inkonstitusional terhadap cawapres Gibran yang coba memakzulkan cawapres, maka mereka akan berhadapan dengan rakyat Indonesia, rakyat melawan. Sekarang sebutkan kesalahan Gibran itu apa? Harus diganti. Ya. Kalau hanya karena tidak suka, kalau hanya karena kebencian pada keluarga Jokowi, ya, di mana logikanya? Ya, karena atas kebencian, karena tidak suka harus diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang sebentar ya, tentang para sudrun ya, yang terus menyerang Jokowi. Gagal terus menyerang Jokowi, sekarang Gibran pun akhirnya diserang teman-teman ya. Melalui para purnawirawan yang terafiliasi dengan sudrun RT 16 RW 24 MPR didesak agar memakzulkan Gibran dan mengganti semua menteri titipan Jokowi Prabowo diminta agar mengganti semua menteri titipan Jokowi. Wah. Tuntutannya bukan tuntutan baru nih ya kan, iyalah, dan tentu teman-teman sudah bisa mengikuti yang biasa mengikuti perkembangan politik tanah air pasti tahu tuntutan tersebut sebetulnya tuntutan siapa. Betul ya. Itu adalah tuntutan warga RT 16 dan RW 24 ya. Aduh, purnawirawan ternyata hanya dipinjam namanya saja ya, mungkin karena sudah nggak ngerti mungkin karena sudah nggak ngerti harus bagaimana cara menjatuhkan Jokowi dan Gibran ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Iya, nggak usah dicari, muncul sendiri backingannya. Forum Purnawirawan TNI sampaikan 8 tuntutan. Desak reshuffle menteri hingga ganti wakil presiden. Wah, backingannya muncul sendiri. Mana ada ya. Nanti kita tengok bareng-bareng siapa sebetulnya purnawirawan ini gitu ya. Pentolannya siapa, nanti kita akan tahu bersama siapa sebetulnya mereka. Ini dia. Buat kita semua. Saya akan mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari disintegrasi dan dari disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata. Nah, udah tahu kan?
pernyataannya barusan ya, Purnawirawan bersama Abah. Hahaha. Aduh, netizen plus 62 emang goclak-goclak ya. Ya iyalah, janganlah mengatasnamakan Purnawirawan. Emang Purnawirawan cuma Anda saja. Ya kan, banyak juga yang tetap mendukung Jokowi dan tidak menginginkan 8 tuntutan seperti yang Anda sampaikan. Siapa nama Bapak berkumis ini? Rupanya Bapak berkumis tebal yang kemarin viral mewakili siapa? Kita jadi paham, mewakili wabah. Lanjut. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Pernyataan Hormat saya Pak Komjen Sunarto ya. Saya stick ini videonya ini. Bapak itu udah purnawirawan. Jangan ikut Pak mengobok-obok Indonesia ini juga. Ya, Bapak itu kan mantan Komjen Kopassus. Jadi jangan membuat statement-statement buat negara ini ribut ya Pak ya. Karena Pak Gibran itu atau Mas Gibran sama Pak Prabowo udah sah sesuai dengan konstitusi. Mereka itu adalah pemimpin negara kita ini. Jadi kenapa mesti sekarang diobok-obok? Kalau dulunya semasa pendaftaran bisa dibatalkan pemilu Pak ya, bisa dibatalkan. Sekarang udah berjalan kok, udah sah, udah dilantik. Bapak datang lagi mengobok-obok lagi ya, memaksakan diri untuk menurunkan Mas Gibran jadi wapres. Bapak itu seakan-akan membuat kegaduhan di negara ini Pak. Ojo ngono Pak ya, ojo ngono loh Pak. Sampean US2 Pak, jadilah bapak bangsa yang ikut membenahi negara ini supaya negara kita ini aman, nyaman, damai dan tentram. Supaya ekonomi berputar dengan baik. Oke Pak, hormat saya Pak Komjen. Iya, jadi begini ya, ketika menjabat menjadi tentara gitu ya, itu kan hak politiknya kan nggak ada, hilang ya kan. Nah, oke lah ya kan. Setelah pensiun hak politiknya kembali karena kembali menjadi warga sipil. Ya cuma jangan mengatasnamakan purnawirawannya gitu loh. Ketika apa namanya itu memiliki aspirasi, sampaikan aja sebagai warga negara Indonesia. Gak usah bawa-bawa nama purnawirawan, karena purnawirawan itu kan mantan TNI. Sementara TNI ini hak politiknya itu dicabut, nggak memiliki hak politik di negara Indonesia kecuali setelah pensiun. Gitu, udah bilang aja sebagai rakyat Indonesia atau sebagai anak abah gitu. Lanjut. Siapapun mereka yang ingin berbuat inkonstitusional terhadap Cawapres Gibran yang coba memakzulkan Cawapres, maka mereka akan berhadapan dengan rakyat Indonesia, rakyat melawan. Ya, betul. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Siapapun mereka, pokoknya kalau inkonstitusional harus dilawan karena itu bagian dari makar. Loh Bang, Jokowi juga inkonstitusional. Yang mana coba sebutin itu Bang, mengubah aturan di MK. Loh, justru itu konstitusional itu. Mengubah aturan itu memang jalurnya di MK ya. Jadi jangan salah paham. Lanjut. Para pensiunan jenderal meminta Presiden Prabowo untuk mengganti Wapres Gibran. Ini ada permintaan. Secara logika ya, secara rasional, bagaimana caranya mengganti Gibran tanpa ada kesalahan? Sekarang sebutkan kesalahan Gibran itu apa? Harus diganti ya. Kalau hanya karena tidak suka, kalau hanya karena kebencian pada keluarga Jokowi, ya, di mana logikanya, ya? Karena atas kebencian, karena tidak suka harus diganti. Ya.
Kalau alasannya karena Gibran tidak bisa kerja, apa bedanya dengan Ma'ruf Amin kemarin ya? Justru Ma'ruf Amin yang tidak ada kerjanya waktu kemarin ya, tahun kemarin, periode kemarin. Kenapa kalian para jenderal ini tidak protes, tidak meminta Ma'ruf Amin diganti karena tidak bisa kerja? Sekarang kan Gibran banyak kerjaannya, mengunjungi ini, mengunjungi itu ya. Ketika ada bencana datang, memang ya, Wapres itu hanyalah kepanjangan tangan dari presiden, tidak punya kebijakan Wapres itu ya. Bukan berarti tidak ada kerja. Memang itu tugasnya, kepanjangan tangan dari presiden. Karena Wapres pun itu setingkat menteri jabatannya, di bawah kendali presiden. Ya. Bukan karena tidak bisa kerja. Mungkin ini para jenderal tidak paham tugas Wapres itu apa, ya. Tidak apa, ya mungkin kurang literasi mungkin ya, ini para jenderal ini. Ya mungkin sudah pada tua ya. Jadi kalau hanya berdasarkan kebencian dan tidak suka ya, janganlah mengompori-ngompori Prabowo ya. Jangan mengadu domba terus antara Prabowo dan keluarga Jokowi. Itu tidak akan berhasil. Oke? Ya, itulah ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan saya sepakat begitu. Kok bisa-bisanya seorang mantan jenderal purnawirawan meminta Prabowo mengganti semua menteri yang diduga gitu ya, terafiliasi dengan Jokowi, dan MPR didesak agar memakzulkan Gibran mengganti wakil presiden. Logikanya di mana gitu loh, katanya purnawirawan, mantan jenderal, seharusnya Anda ngerti dong ya urusan ketatanegaraan. Seorang wakil presiden itu baru bisa dimakzulkan karena melakukan kesalahan. Bukan hanya wakil presiden, presiden pun bisa dimakzulkan, tetapi kesalahannya harus jelas gitu loh. Makanya saya sudah jadi pensiun, jadi purnawirawan ya kan, sudah pernah bertengger menjadi seorang jenderal. Udah jadi rakyat biasa yang baik. Kalau mau menyampaikan aspirasi, sampaikan aspirasi atas nama pribadi, bukan mengatasnamakan purnawirawan. Ujung-ujungnya anak wabah. Hahaha. Lanjut. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Tiasno Sudarto mengatakan bahwa ratusan jenderal TNI purnawirawan itu meminta agar Gibran diganti. Coba kita lihat kenapa para jenderal purnawirawan TNI itu ingin menggantikan Mas Gibran. Coba kita flashback. Oh, ternyata dulu waktu tahun 2019 Pak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi ini mendukung Pak Jokowi, dan saat itu Fakhrul Razi ini sama Pak Jokowi itu ditunjuk untuk menjadi Menteri Agama. Dan ternyata pada tahun 2024 banyak dari Jenderal Purnawirawan TNI yang mendukung pasangan Anies Baswedan. Ternyata barisan sakit hati toh. Ini ya Pak, yang bisa mengganti atau melengsarkan presiden dan wakil presiden saat masih bertugas itu adalah MPR dengan usulan dari DPR. Apabila presiden atau wakil presiden tersebut melakukan pelanggaran, yaitu mengkhianati negara, korupsi, penyuapan, dan juga tindak kejahatan lainnya. Dulu mahasiswa Universitas Surakarta dan juga LSM itu datang ke MK meminta agar merubah keputusan bahwa untuk capres ataupun cawapres itu minimal usianya, tapi sebelum dia mau mencalonkan diri menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden itu sebelumnya harus sudah pernah menjabat dulu, entah itu sebagai wali kota, entah itu sebagai gubernur, entah itu sebagai bupati gitu ya. Dan MK mengabulkan pengajuan tersebut. Bahkan dulu Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa
dari PDIP itu tidak mempermasalahkan masalah batas usia capres dan cawapres ya. Pokoknya dari PDIP itu akan menuruti keputusan MK. Soalnya kenapa? Soalnya dulu PDIP itu mau mengangkat Gibran itu sebagai calon wakilnya Ganjar. Nih, selain itu ternyata Anies Baswedan itu juga tertarik kalau calon wakilnya waktu pemilu kemarin adalah Gibran. Nah, sedangkan Pak Prabowo yang sudah 7 kali meminang agar Mas Gibran itu menjadi calon wakil presidennya, dan ternyata apa? Mas Gibran menyetujui dan akhirnya Prabowo Gibran menang dalam 1 putaran. Dan setelah Prabowo Gibran itu menang menjadi presiden dan wakil presiden, yang tadinya dari Partai Merah itu setuju dengan keputusan MK, jadi pada berisik, pada demo di mana-mana nyalain Gibran. Ternak onta juga demo kemana-mana, demo berjilid-jilid ingin melengsarkan Gibran. Aneh, negara Konoha itu aneh. Waktu Pak Jokowi itu crash atau pecah dengan PDIP, setiap hari Pak Jokowi itu didemo terus, bahkan sampai sekarang. Begitu juga ternak onta. Waktu kemarin Anies itu kalah, itu ternak onta itu demo terus, dan yang didemo siapa? Ya keluarganya Pak Jokowi. Kenapa para barisan sakit hati itu yang diserang cuman 1 keluarganya Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi 2 kali, 2 periode jadi presiden itu dipilih oleh rakyat. Nah, sedangkan Pak Prabowo Gibran itu juga dipilih langsung oleh rakyat. Kenapa yang kalian salahin keluarganya Pak Jokowi terus? Dlogok. Ternyata barisan sakit hati toh. Jadi sebetulnya para purnawirawan ini juga dulu itu termul ya kan, Ternak Mulyono mendukung Jokowi. Begitu Jokowi menjadi presiden juga ya sebagai ucapan terima kasih ya, tapi saya sih berharap nggak seperti itu ya. Saya berharap Pak Jokowi menunjuk mereka karena Pak Jokowi menilai mereka mampu mengemban amanah gitu ya, menjadi menteri agama kan begitu. Setelah itu ternyata direshuffle. Sakit hati. Ingat loh ya, Jokowi mereshuffle kalian itu karena ya Jokowi menganggap kalian nggak bisa kerja. Itu pertama ya kan. Kedua, biasanya itu suka menyelewengkan anggaran. Jadi juga suka memainkan anggaran. Anggaran nggak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya direshuffle. Nggak bisa kerja, suka memainkan anggaran. Sakit hati. Ujung-ujungnya sekarang ya menggalang solidaritas para purnawirawan untuk memaksa MPR mengganti Gibran. Enak aja kau ini ya. Lanjut. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Good morning, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Pak Kumis. Kali ini Pak Kumis ya kan berpidato dengan lantang. Pak Kumis itu ya kan berpidato mengenai pernyataan sikap purnawirawan TNI. Ada 8 sikap ya. Salah satunya adalah meminta Bapak Prabowo Subianto untuk mengganti menteri-menteri Pak Jokowi dulu yang dipilih kembali di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Pak Kumis, salah menteri itu apa mau diganti? Mau ditukar sama Pak Kumis? Ya nggak mungkin lah Pak Kumis. Pak Kumis bisa aja. Terus kata Pak Kumis yang satu lagi, yang ke-8 ini kata dia meminta ya MPR untuk mengganti wakil presiden. Aduh Pak Kumis, salah wakil presiden itu apa Pak Kumis? Kenapa diganti? Lagian Pak Kumis aneh. Kalau wakil presiden mau diganti, kan dia sepaket sama presiden. Waktu pemilu kemarin, memangnya kita milih satu-satu, presiden lain, wakil presiden lain, kan enggak. Kalau Pak Kumis mau menukar, mau mengganti, ya dua-dua lah sekalian, presiden sama wakil presidennya. Habis itu kalian tukar, Pak Kumis jadi presidennya. Aduh. Pak Kumis, kalau udah pensiun itu, nggak usah banyak kali nyanyi, ya kan? Menikmati hidup aja Pak Kumis. Dulu kan dah
Udah banyak bertugas, harta bunda melimpah ya nggak Pak Kumis? Nikmati aja lah hidup. Jalan-jalan sama keluarga, ya kan, berkumpul sama anak sama cucu. Pak Kumis kan banyak uang, ya nggak? Jenderal, mantan. Bawa lah istri itu jalan-jalan keliling dunia selagi masih Allah kasih umur panjang. Ya nggak usah lagi mikirkan pemerintah, kasih yang muda yang berkarya. Yang tua-tua tuh duduk manis aja di rumah, baik-baik berzikir. Entah apa dendam Pak Kumis sama Wakil Presiden. Pak Kumis, nggak bisa seenaknya mengganti Pak Kumis, ya. Suka-suka Pak Kumis aja mau ganti Wakil Presiden. Kecuali, ya, Wakil Presiden itu ada kesalahannya. Ini nggak salah apa-apa. Kerja dengan baik, memikirkan untuk membangun negara Republik Indonesia ini ke depan bersama Presiden Prabowo Subianto. Kenapa Pak Kumis yang kebakaran kumis? Buat kau Pak Kumis ya, berhentilah membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Lagian kau tuh bukan siapa-siapa juga sekarang Pak Kumis. Dulu bolehlah kau belaga, masih ada pangkat kau, masih kau lagi dinas. Sekarang kau tuh sudah jadi rakyat biasa. Ya, sama seperti kami nih ya, rakyat biasa. Jadi nggak usah belagak lagi Pak Kumis. Dulu waktu masih penjabat kau, ya, ada kau pikir ke rakyat Indonesia? Kan nggak ada juga. Yang kau pikirkan cuma diri kau aja, sama keluarga kau. Sekarang nggak usah sok-sokan lah ya kan, kalian para purnawirawan, ya kan, mengatasnamakan rakyat, mau membela kepentingan rakyat. Basi Pak Kumis. Harusnya dulu waktu kalian masih menjabat, ya, kalian peduli sama masyarakat yang miskin, rakyat yang miskin. Dulu sebelum Pak Jokowi jadi presiden Pak Kumis, kau masih menjabat. Berapa banyak tuh rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik? Tuh, saudara kita di Papua belum menikmati jalan. Ada nggak kalian bersuara? Jadi don't talk nonsense Pak Kumis ya. Kalian sekarang ini mengatasnamakan rakyat. Pak Kumis, udah pensiun, nikmati aja pensiun, nikmati hari tua, nggak usah banyak kali cerita. Gak ada malunya kalian ini. Kenapa? Karena udah gak ada lagi. Ya, setoran per bulan masuk ke kantong pribadi. Makanya cop-cop sekarang ini. Habis diberantas Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kasian betul hidup kalian ini. Seharusnya ya kan udah bisa hidup tenang, menikmati hidup. Pak Kumis, lebih bagus kan jalan-jalan sama istri keliling dunia kalau punya uang, daripada sibuk lagi memikirkan pemerintahan. Dikasih Tuhan ya kan jabatan dulu ya, habis itu kekayaan. Dulu Pak Kumis ya kan nggak sempat kau menikmati hidup, jalan-jalan bersama istri dan anak-anak. Sekarang lah waktunya, tak perlu lagi mengurusi pemerintahan. Kalaupun kalian ini semua yang purnawirawan ini ya mau ikut andil dalam pemerintahan ini ya kan, setidaknya nasihat Pak Kumis, bukan hasutan, bukan kebencian yang kalian tebar. Itu baru bisa dihargai. Ini provokator yang cuman ya entah dendam apa sama Pak Jokowi sama keluarganya, sibuk dari kemarin mau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Gak jalan Pak Kumis. Gibran Raka Buming Raka itu ya rakyat Indonesia yang 58% yang memilihnya. Bukan suka-suka kalian aja mau meminta MPR untuk menggantikannya. Jadi ya Pak Kumis, sekali aku bilang sama Pak Kumis, istirahat aja. Ya, Pak Kumis itu bukan siapa-siapa lagi. Sama seperti kita ini, rakyat biasa. Jadi gak usah banyak gaya. Iya, barusan kita mendengar pernyataan dari Ibu Yohana ya yang sudah cukup panjang gitu dan menurut saya sudah sangat jelas gitu ya, mengindikasikan bahwa sebetulnya ya para purnawirawan ini ya kita memang harus menghargai ya setiap aspirasi warga negara. Jangankan mantan purnawirawan gitu loh, mantan tukang becak pun harus kita hargai pendapatnya apa gitu ya. Ya tapi ya pikir-pikir dulu lah ya kan, jangan kelihatan dungunya, masa ya kan pilpres memilih presiden dan wakil presiden. Kan ini include nih, bundling nih,
antara presiden dan wakil presiden, nggak satu-satu gitu loh. Nah, begitu saat ini sudah jadi presiden, Prabowo jadi presiden dan Gibran jadi wakil presiden, ya kan, MPR didesak agar mengganti wakil presiden. Lah gimana ceritanya? Kecuali ya kan, sekali lagi memang disahkan oleh undang-undang ya untuk mengganti mereka gitu loh, atau mengganti Gibran. Misalnya karena terindikasi terlibat kasus, misalnya kasus apa kek, ya kan, apa kek gitu kan. Sehingga ya MPR memutuskan memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden dan menggantinya dengan Abah misalnya gitu loh. Ya cerdas dikit lah, orang nggak ada kesalahan, nggak ada angin, nggak ada hujan minta wapres diganti. Ini kan sebodoh-bodohnya seorang yang mengaku sebagai mantan jenderal, ya kan. Aduh, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Ada hal menarik yang perlu saya komentari dengan adanya kesepakatan antar para mantan jenderal, yang mana kesepakatan tersebut sudah beredar luas di medsos, yang isinya meminta agar wakil presiden untuk mundur. Beberapa konten kreator sudah menanggapi kesepakatan ini sebagai hal yang luar biasa. Mereka menyebutkan bahwa kalau sudah jenderal turun gunung, apalagi di situ ada Jenderal Tri Sutrisno, maka ini nggak main-main masalah ini. Buzzer-buzzer pembenci sudah mulai bernarasi menanggapi adanya kesepakatan tersebut. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa memang ini adalah bagian dari skenario para pembenci untuk membuat negara kita chaos. Kenapa para mantan jenderal tersebut membuat kesepakatan seperti itu? Padahal mereka sudah tahu bahwa Mas Gibran sah secara konstitusi menjadi wapres. Dalam masa pemerintahan hingga saat ini, Mas Gibran tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa mereka menginginkan Mas Gibran diturunkan? Karena ini adalah skenario busuk para pembenci. Sehingga mereka meminta para jenderal untuk membantu mereka dalam mewujudkan cita-cita mereka untuk membuat negara ini kacau. Kalau negara ini sudah kacau, rakyat Indonesia itu tidak lagi percaya kepada pemerintah, maka diharapkan merekalah yang menguasai Indonesia. Dalam setiap live saya di TikTok, saya selalu mengatakan bahwa kenapa para pembenci ini tidak juga berhenti untuk menyebarkan fitnah. Bahkan mereka terang-terangan menyebarkan kebencian, memprovokasi rakyat untuk membuat kacau negara. Kenapa mereka begitu berani? Salah satunya saya pernah katakan bahwa mereka mendapatkan backingan. Dan backingan mereka pun tanpa kita minta muncul satu persatu. Di antaranya para jenderal ini yang membuat kesepakatan ini. Dalam skenario mereka untuk membuat negara kita ini kacau, yaitu para jenderal ini ditugasi untuk membuat kesepakatan. Jadi mereka mengira rakyat Indonesia akan ketakutan. Wah, kalau sudah jenderal yang bicara ini berarti serius nih. Berarti memang Mas Gibran harus diturunkan nih. Mereka berharap seluruh rakyat Indonesia akan berpikir seperti itu. Tapi tunggu dulu. Negara kita tidak seperti di era Bapak Soeharto, di mana pemerintah dan para jenderal bisa menekan rakyat untuk terus-menerus memilih Soeharto sebagai presiden lewat partai Golkar. Bahkan kita dipaksa untuk menyoblos Golkar. Kalau tidak, kita akan dipecat. Mereka lupa bahwa saat ini adalah masa keterbukaan. Rakyat Indonesia sudah dibuka otaknya, diperlihatkan fakta-fakta bahwa ada dua kubu yang ingin berkuasa di negara kita, yaitu kubu yang serius membangun negeri dan kubu yang ingin mendirikan negara khilafah. Sehingga rakyat tidak bisa lagi dibodoh-bodohi, sekalipun ada ribuan jenderal membuat maklumat kesepakatan memaksa Mas Gibran untuk turun. Mohon maaf bapak-bapak jenderal, kalau kalian merasa berjasa atas negara ini, sehingga kalian merasa punya hak untuk menurunkan seorang wapres, kalian merasa bahwa suara kalian pasti akan didengar oleh DPR, saya akan menceritakan, membuka kembali memori bapak-bapak jenderal ketika di era Bapak Soeharto. Masih ingatkah bapak-bapak jenderal sekalian di era Bapak Soeharto, di mana rakyat tidak boleh bersuara? Ada yang bersuara sumbang sedikit saja di penjara. Ada yang bersuara sumbang menuntut hak-haknya dalam bentuk seni, kreativitas, puisi.
Mereka bahkan kehilangan nyawa. Saya ingatkan kembali, ini di era siapa terjadi? Kalau dulu bapak-bapak diam saja dengan kondisi tanah air yang seperti itu, karena apa? Bapak-bapak menikmati uang dari rakyat. Tapi bapak-bapak tidak membela rakyat, mendukung pemerintah yang memberlakukan anti kritik. Kalau sekarang muncul seorang Gibran Raka Buming Raka yang bukan siapa-siapa, rakyat biasa, bapaknya juga bukan tentara, bapaknya cuma rakyat biasa. Kelebihan Mas Gibran itu anaknya presiden, yang kebetulan bapaknya yang bukan siapa-siapa itu menjadi presiden Republik Indonesia, dan kebetulan juga bapaknya disukai oleh sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga Mas Gibran terpilih menjadi wapres. Sebagai mantan jenderal, seharusnya bapak-bapak jenderal mengayomi rakyat Indonesia, melawan hoax dan fitnah, bukan malah menambah kekisruhan di negeri ini. Bapak-bapak ini cinta tanah air apa enggak sih? Sebagai seorang jenderal, bapak cinta tanah air atau tidak? Jangan bapak-bapak ini berkata bahwa, oh kami cinta, oleh karena itu kami menolak Gibran sebagai wapres. Karena apa? Gibran naik telah melanggar konstitusi. Oh, bapak salah. Berarti bapak-bapak tidak mengikuti sidang MK. Ada dua kubu yang menuntut kemenangan Prabowo Gibran, tapi dua kubu tersebut kalah. Kalah, Pak. Kalau saya ceritakan panjang dong ya, kenapa bisa kalah? Bapak-bapak harusnya tahu itu. Kenapa ada kesengajaan bapak-bapak ini membuka kembali tuntutan rakyat untuk menolak kemenangan Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Karena bapak-bapak sama seperti pembenci itu. Sama seperti pembenci yang mengulang-ulang tuduhan ijazah palsu yang sebenarnya sudah selesai di pengadilan, tapi ingin diungkit-ungkit lagi. Kalian kehilangan cara untuk memfitnah, untuk menjatuhkan Pak Jokowi, kehilangan cara menjatuhkan Mas Gibran, sehingga kalian menggunakan cara-cara yang mudah terbaca. Saya sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan memilih Pak Jokowi 2 periode, kemudian memilih Prabowo Gibran tahun 2024, keberatan dengan maklumat yang bapak-bapak jenderal buat. Kenapa? Karena ini adalah pembodohan. Negara kita negara hukum, segala sesuatunya harus diselesaikan di pengadilan, Pak. Dan sudah selesai perkara penangan Prabowo Gibran. Kenapa bapak-bapak tidak terima? Kalau tidak terima, tuntut saja ke pengadilan lagi, Pak. Bapak membawa suara siapa? Tuntut saja lagi. Bapak ini dijadikan peluru-peluru oleh kubu 16 dan kubu 24 untuk mengungkit-ungkit lagi kemenangan Prabowo Gibran. Dengan membuat sebuah kesepakatan bersama mantan-mantan jenderal, kemudian disebarkan dan dinarasikan dengan berbagai kata-kata kebencian untuk menakut-nakuti rakyat, maka artinya Bapak ini menginginkan Indonesia ini chaos. Dan bapak-bapak ini bisa dikategorikan sebagai orang yang ingin melakukan makar. Saya sebagai pemilih Prabowo Gibran tentu tidak terima. Karena saya bersama 58% rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran, menginginkan beliau tetap menjadi presiden dan wakil presiden sampai masa jabatannya habis. Kecuali mereka terbukti melakukan kesalahan yang merugikan rakyat secara luas. Silahkan kalian memberhentikan Mas Gibran, tapi melalui mekanisme yang berlaku, yaitu melalui sidang DPR MPR. Tidak bisa Bapak bilang harus turun, kemudian kita harus patuh kepada Bapak. Memang Bapak siapa? Cuma mantan jenderal. Saya anak tentara, Pak. Kakek saya juga tentara. Buyut saya tentara juga. Saya keturunan tentara yang dulu pernah sempat dipaksa untuk mencoblos Golkar oleh bapak saya. Katanya kalau saya nggak pilih, bapak saya dipecat. Makanya saya terpaksa nyoblos Golkar. Dulu bapak-bapak nggak berani ngomong. Zaman Pak Harto. Berani nggak bapak-bapak melawan Pak Soeharto zaman dulu? Nggak berani kan? Karena bapak-bapak dapat fasilitas yang mewah dari negara. Karena bapak-bapak takut dipecat kan? Makanya bapak-bapak nurut apa kata pemerintah. Jadi kalau sekarang orang bebas mengkritik pemerintah, bapak-bapak menggunakan kesempatan ini seolah-olah dulu bapak juga berjasa, sudah melindungi rakyat dari keganasan Orba.
Faktanya, zero. Pada kesempatan kali ini, saya meminta kepada teman-teman saya, kepada seluruh warga negara Indonesia untuk tidak terpengaruh kepada siapapun yang menginginkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran turun. Sebagaimana dulu mereka mengupayakan agar Bapak Jokowi dimakzulkan. Kita boleh mendukung siapa saja yang ingin memakzulkan presiden dan wakil presiden apabila mereka, presiden dan wakil presiden, melakukan kesalahan yang imbasnya merugikan negara dan merugikan rakyat Indonesia. Kalau mereka tidak melakukan kesalahan, ngapain kita percaya sekalipun kepada jenderal? Terima kasih. Hahaha, dirujak kalian ya sama DJ anak jenderal ya kan, dulu nama akunnya DJ anak jenderal, sekarang ganti jadi DJ anak anak Mulyono ya kan, ternak Mulyono lah seperti itu. Iya emang ngapain gitu loh, mentang-mentang jadi purnawirawan kemudian ketika bersuara kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Hei pret, purnawirawan itu ya kan, itu rakyat biasa, sama seperti saya, sama seperti tukang becak, sama seperti tukang sayur. Begitu sudah pensiun sebagai seorang TNI, purnawirawan itu kembali lagi ke tengah masyarakat sebagai rakyat sipil. Jangan hanya gara-gara purnawirawan yang ngomong kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak bahwa negara ini dalam kondisi berbahaya, chaos dan lain sebagainya, sehingga buzzer-buzzernya RT 16 RW 24 berbondong-bondong menjadi pelantang begitu ya, bahwa ini adalah begini, ini adalah begitu. Elah, nggak lebih dari tuntutan ya kan para mantan-mantan tukang becak, sama ya. Nggak ada bedanya karena sama-sama rakyat Indonesia. Iyalah. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang justru tidak sependapat dengan 8 tuntutan yang disampaikan oleh para purnawirawan tersebut ya. Saya sependapat dengan para netizen, ngapain sih purnawirawan ngurusin politik ya kan? Udah pensiun pula ya kan? Saat masih menjabat saja kalian sudah tidak diperbolehkan ikut-ikut politik gitu loh. Ya, hak politik Anda dicabut gitu loh. Setelah pensiun boleh ikut-ikut berpolitik lagi ya kan? Karena sudah menjadi rakyat biasa. Tapi ya siapa yang mau dengerin kalian gitu loh ya kan, aduh. Ya teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video tadi ya, bagaimana menurut kalian, keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.